Selamat pagi, Pak DH. Kami dari kelompok Twitter yang beranggotakan 5 orang akan menjelaskan tentang fitur, sejarah, dan lain-lain dari Twitter. Pengertian Twitter. Twitter ini merupakan sebuah layanan sosial media yang memungkinkan para pemilik akun bisa membaca, mengirim maupun membalas pesan teks dari orang lain, di mana untuk setiap teks yang dituliskan ini ada batasannya yaitu 280 karakter saja. Jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada saat pertama kali dirilis, yakni 140 karakter saja. Lalu karena banyaknya permintaan dari para pengguna, akhirnya pada bulan November 2017, pihak Twitter pun menambahkan jumlah karakter menjadi 280. Yang menarik, menikmati layanan Twitter tidak bisa tidak diharuskan memiliki akun, namun bagi Anda yang tidak memiliki akun hanya bisa membaca atau menikmati gambar maupun kicauan tweet. Sementara bagi pemilik akun Twitter bisa menulis, membagikan, serta memberikan like postingan melalui smartphone maupun PC. Kicauan tweet ini merupakan istilah menulis atau membagikan tulisan postingan di Twitter. Sementara istilah retweet artinya membagikan tulisan dari orang lain ke profil atau beranda di akun Anda tersebut. Sejarah Twitter. Halnya dengan sosial media lain, perjalanan dari Twitter hingga mencapai kesuksesan sampai saat ini tidak instan. Layanan ini pertama kali digagas oleh seorang mahasiswa dari Universitas New York bernama Jack Dorsey. Pada saat itu dirinya melakukan diskusi dalam acara yang diselenggarakan oleh perusahaan podcast ternama yaitu Odeo. Dalam kesempatan tersebut, Jack pun mengemukakan pendapat tentang penggunaan pesan singkat dalam komunikasi. Sebelumnya proyek yang digagas oleh Jack ini bernama TTR atau mengembangkan proyek tersebut terinspirasi oleh Flickr serta kode singkat SMS Amerika yang berjumlah 5 digit. Pada bulan Maret 2006, Jack pun melakukan pengembangan proyek Twitter tersebut dengan dia menuliskan pesan singkat pertama kali berbunyi, "Just setting up with my Twitter." Nah, definisi dari nama Twitter ini sendiri adalah a short burst of inconsequential information. Ledakan singkat informasi tidak penting serta chirp from birds, celetukan burung. Tak butuh waktu lama, pada bulan Juli 2006, layanan Twitter ini dikenal oleh publik setelah sebelumnya dipakai oleh kebutuhan internal dari karyawan Odeo. Setelah mendapatkan respon positif, akhirnya pada bulan Oktober 2006, Jack Dorsey, Boston, Evan Williams, serta staf Odeo membuat sebuah perusahaan baru. Semua aset yang dimiliki oleh Odeo dan Twitter telah diakuisisi oleh investornya yang pemegang saham. Titik puncak kesuksesan dari Twitter ini terjadi pada tahun 2007, yakni dalam sebuah acara konferensi Southwest Interactive. Pada saat acara tersebut berlangsung, biasanya pengguna Twitter ini awalnya hanya ada 20.000 tweet per hari, saat itu menjadi 60.000 tweet per hari. Kelebihan dari Twitter ini yang pertama yaitu memiliki fitur trending topic. Fitur trending topic di Twitter itu kurang lebih jadi trending base dari trending topic semua media sosial. Lalu yang kedua, pertemanan lewat aplikasi Twitter itu tidak terbatas. Kalau dibandingin sama Facebook, Facebook itu punya batasan dalam pertemanan di Facebook yaitu 5.000 orang, sedangkan kalau Twitter itu tidak dibatas. Yang ketiga, memiliki fitur untuk menyembunyikan kata yang diinginkan. Jadi Twitter itu punya fitur di mana di mana bisa membisukan suatu kata, jadi sehingga tidak akan dimunculin oleh si Twitternya. Lalu lebih hemat kuota dari pengguna.
karena si Twitter ini hanya menampilkan tulisan-tulisan. Kalau misalnya kayak Instagram, Facebook atau TikTok itu mereka nampilin foto dan video sehingga data internet yang diperlukan itu lebih banyak dan desain yang simpel. Nah, kekurangannya yang pertama membatasi foto pada post yang diunggah. Setiap tweet itu pengguna bisa mempost foto cuman paling banyak 4. Lalu karakternya terbatas. Jadi karakter yang di-post itu juga nggak bisa lebih dari 180 karakter. Lalu yang ketiga tidak menyediakan fitur permainan. Nah, kalau dibandingin sama Facebook itu, kalau Facebook itu ada layanan permainannya gitu, sehingga anak-anak itu menarik untuk download Facebook atau memakai sosial media Facebook, sedangkan Twitter itu nggak ada. Dan banyak akun palsunya. Lalu fitur pada Twitter. Fitur pada Twitter yang pertama ialah Home. Home ini di mana cuitan-cuitan dari akun yang biasanya kalian follow akan muncul. Lalu yang kedua ada Search. Search itu di mana kalian bisa mencari akun-akun ataupun hashtag ataupun tweet yang ingin kalian cari atau ingin kalian temukan di Twitter. Lalu yang tiga ada notification, di mana apabila kalian retweet atau memfollow kalian akan muncul notifikasi ini. Lalu ada juga direct message, di mana kalian bisa mengirim pesan secara pribadi kepada akun-akun tertentu yang kalian pilih. Lalu ada collage foto. Dengan fitur collage foto ini, kalian tak perlu repot untuk mengaturnya sendiri. Kalian cukup mengunggah beberapa foto saja, Twitter akan langsung otomatis membuat collage fotonya. Ini kalian bisa membuat tweet yang misalnya harus diunggah untuk selanjutnya ada pin tweet, di mana kalian bisa menandai tweet-tweet yang kalian favoritkan untuk muncul di halaman paling atas di profil kalian. Konten di Twitter kebanyakan menyampaikan opini para pengguna, di mana dari namanya sendiri Twitter adalah platform media sosial untuk berkicau atau menyampaikan opini-opini pendek untuk diupload ke dalam halaman akun akan muncul kepada home orang-orang kita di Twitter. Salah satu fitur spesial di Twitter yaitu retweet, di mana kita bisa menyebar cuitan orang dan akan muncul di halaman kita. Fitur ini sebenarnya ada di beberapa sosial media lain, tetapi berbeda. Yang membuat berbeda selain namanya adalah konten yang di-retweet akan lebih menarik traffic lebih banyak daripada like dan share. Selanjutnya ada contoh pemakaian dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, media Twitter dapat digunakan sebagai media marketing. Perusahaan dapat menggunakan Twitter sebagai media untuk mengenalkan, mempromosikan, hingga dapat membuat pengguna seperti merasakan produk atau jasa yang ditawarkan. Pengukuran efektivitasnya dapat dilihat dari antusias para pengguna Twitter, terlihat dari jumlah pengguna mereply, retweet, dan love sebuah tweet. Berikut adalah contoh-contohnya. Contoh yang pertama ini digunakan oleh perusahaan Sasa, yaitu perusahaan tepung bumbu. Ini di mana perusahaan Sasa ini menggunakan fitur promote dalam hashtagnya itu. Jadi dia bisa buat hashtagnya berada di antara hashtag-hashtag yang trending di Indonesia. Terus indikatornya dapat dilihat juga dari jumlah reply tweetnya, repost, retweet, love atau votes juga bisa.
contoh yang kedua itu adalah bisa digunakan oleh influencer. Salah satunya itu oleh Elon Musk. Elon Musk ini dia menggunakan tweetnya itu supaya bisa naikin harga Dogecoin ini. Jadi dia tanggal 28 April nge-tweet Dogefather SNL May 8 yang bisa dilihat hasilnya dalam kenaikan harga Dogecoin ini naik sampai 18,67%. Indikatornya juga bisa dilihat dari jumlah repost, retweet, reply, dan love. Terus kemudian tanggal 15 April dia kembali nge-tweet Doge barking at the moon yang mengakibatkan harga Dogecoin ini naik sebesar 50,17%. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.